Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Jawabannya ialah, bukan Tuhan yang harus diagungkan dan dimuliakan, tapi tempat itu sudah dirampas oleh manusia. Jemaat Tuhan, majelis bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di hari Minggu keempat sesudah Paskah, kita akan belajar bersama bahwa kasih Tuhan menjadi dasar pulihnya hubungan kita dengan Allah Bapa dan kita diselamatkan. Kasih itu kiranya menjadi dasar kepedulian satu kepada yang lain sebagai wujud kesediaan kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan bukan saja memanggil kita untuk dipulihkan dan diselamatkan, tetapi juga untuk diutus olehnya. Bahwa Dia yang mengutus kita, memperlengkapi kita dengan berkat-berkat-Nya. Pelayan firman pada saat ini adalah Pendeta Leonard Hale. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, kita bernyanyi. Oh, hari istirahat
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari pertama Korintus 4 ayat 6b. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau
dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Betapa lama umatmu tak sadar bahwa kau hadir. Denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi. Sesama kami di dunia, ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, Kau kan
Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 8-9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup. Diamkanlah suara-suara kehidupan, diamkanlah suara-suara krisis. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang melawat kami mendapat tempat dalam kehidupan kami. Ini kami ada di sini menantikan firman-Mu. Berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan kita hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah
sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif di dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu. Supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Manusia pada umumnya ingin dihormati, dipuji, diangkat, dan disanjung-sanjung. Dengan bangga dan sadar, orang mendemonstrasikan skill yang dimiliki, talenta, kekayaan, harta yang bertumpuk, intelek atau kepandaian yang brilian, dan seterusnya. Semuanya itu dijadikan batu bata untuk membangun bangunan status atau jabatan yang lebih tinggi, sehingga semakin dihormati dan disegani. Kemudian yang kecil lalu dilecehkan. Yang seperti ini terjadi di Korintus dan bisa terjadi dalam jemaat kita saat ini. Pertanyaannya ialah, kalau sampai demikian, maka apa bedanya gereja dengan organisasi-organisasi lain di dalam dunia ini? Itu sebabnya Paulus menasehati, sikap seperti ini seharusnya dijauhkan di dalam jemaat. Yang harus dipelihara dalam jemaat adalah kerendahan hati. Kalau jemaat telah berubah menjadi arena orang saling merendahkan, saling melecehkan, berusaha mendemonstrasikan segala kelebihan supaya tampil melebihi orang lain, maka di manakah tempat orang-orang lemah, marginal, kurang pengetahuan di dalam gereja? Bukankah tempat yang seperti itu sulit ditemukan dan orang sangat mengharapkan jemaat sebagai tempat di mana mereka mendapatkan kepedulian, perhatian, kesetaraan, dan penghargaan dari sesama. Tapi ternyata gereja bukan tempatnya. Tragis. Walau setiap orang berbicara tentang Yesus, jemaat telah menjadi panggung di mana orang mendemonstrasikan kehebatannya dan arena tempat orang melecehkan dan merendahkan orang-orang lemah dan tidak disukai. Memang ada orang yang bekerja keras siang dan malam, membanting tulang untuk mendapatkan semuanya itu. Orang-orang seperti ini harus diapresiasi. Tapi ada juga yang tidak berbuat apa-apa. Santai namun berharap akan meraih sukses yang gemilang. Hanya bergantung kepada orang lain, bergantung kepada koneksi atau kolusi namun berharap mendapatkan posisi yang terhormat, kedudukan yang empuk, mencapai jenjang tertinggi dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang juga di dalam jemaat. Mereka lalu mendapat tempat yang seharusnya bukan tempat mereka di dalam jemaat. Sebenarnya tidak apa-apa
kalau mau belajar dan rendah hati? Ternyata tidak. Karena kehilangan nilai-nilai Kristiani, maka di dalam gereja mereka melampiaskan kekurangan dan kelemahannya dengan cara yang memalukan, yaitu memancing perkelahian dan perseteruan. Paulus, tokoh besar pendiri Jemaat Korintus yang merawat dan membangun jemaat itu, tidak luput dari serangan. Tanpa disadari, mereka sebenarnya membebani diri mereka dengan beban yang tidak kuat mereka pikul. Seharusnya mereka ditempatkan di dalam jemaat untuk hadir sebagai juru damai seperti Kristus Tuhan kita yang adalah juru damai. Tetapi ternyata mereka hadir membawa serta perpecahan dan keretakan di dalam jemaat. Seharusnya mereka hadir sebagai gembala yang mencari domba-domba yang hilang. Tetapi ternyata yang terjadi ialah bukan domba yang hilang, namun gembala yang hilang. Mereka seharusnya tampil membangun, tapi yang terjadi ialah mereka malahan merusak apa yang sudah dibangun. Beban yang mereka pikul jauh melebihi kemampuan mereka. Pengetahuan kurang, wawasan sempit, kerendahan hati kosong. Komitmen untuk melayani dengan penuh kasih sayang tidak ada alias nihil. Dedikasi dalam melayani diragukan. Keseriusan dalam pelayanan minus. Melayani seadanya seperlunya sewaktu-waktu kalau dibutuhkan. Tapi minta dihargai dan dihormati. Pengorbanan nol. Menuntut orang lain harus berkorban tapi lipat tangan sambil menonton. Terampil mengkritisi dan berwacana tapi tidak berbuat apa-apa. Apabila yang seperti ini tidak dibenahi, maka yang akan terjadi ialah seperti di Korintus. Seringkali yang dimiliki tidak seberapa, tapi dibesar-besarkan, di blow up sehingga terkesan luar biasa. Tidak mempunyai kemampuan, tapi bertindak seakan-akan tahu dan memiliki semuanya. Tidak tahu apa-apa, tapi tidak mau belajar. Pikirannya miring, pendapatnya salah, tetapi memaksakan kehendak agar harus diterima oleh semua orang. Orang seperti ini berpotensi tinggi untuk melecehkan dan merendahkan orang lain. Itulah yang terjadi di Korintus. Akibatnya jelas, sudah pasti. Pertentangan di dalam jemaat, keretakan dan perpecahan tidak terhindari. Oleh sebab itu dalam teks ini secara sinis Paulus mengatakan, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja seperti kamu. Mengapa sampai hal seperti itu terjadi? Jawabannya ialah, bukan Yesus kepala gereja yang menjadi pusat perhatian. Bukan Tuhan yang harus diagungkan dan dimuliakan. Tetapi tempat itu sudah dirampas oleh manusia. Manusia mengadakan kudeta terhadap posisi Yesus di dalam gereja. Bukan pelayanan yang menjadi pusat perhatian, tapi orang yang melayani. Orang tidak lagi berusaha supaya pekerjaan pelayanan berjalan lancar. Tapi bagaimana saya meraih kehormatan? Bagaimana saya mendapat sorakan dan tepuk tangan yang meriah? Bagaimana saya mengurus diri sebaik-baiknya hingga bisa meniti anak tangga sampai ke puncak kejayaan, puncak ketenaran dan kebesaran, bahkan di dalam gereja sekalipun. Sikap seperti ini sebenarnya terlalu berani, terlalu berbahaya. Teringat saya akan perintah Tuhan kepada Musa ketika menghampiri belukar berduri dengan api yang menyala-nyala. Tuhan mengatakan kepada Musa, jangan mendekat, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Banyak orang Kristen terlalu berani bermain-main dengan api. Dan kaki kotor menginjak-injak tempat kudus. Memuliakan diri di tempat di mana seharusnya Tuhan dimuliakan. Merebut kehormatan Tuhan di tempat di mana seharusnya Tuhan mendapatkan penghormatan itu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri.
untuk menghindari semua keretakan dan perselisihan yang tidak perlu dalam gereja, maka jalan keluar yang dianjurkan Paulus dalam surat ini adalah kerendahan hati. Di hadapan kasih dan karya Kristus yang telah mengorbankan segala-galanya termasuk nyawa, apakah masih pantas kita menyombongkan diri? Di depan pengorbanan tanpa pamrih, nyawa pun dia korbankan untuk kita. Masih pantaskah kita menyombongkan talenta, harga diri, prestise, prestasi, kehormatan, dan kerja keras yang kita miliki? Bukan berarti melecehkan berkat yang Tuhan berikan. Bakat, kepandaian, keterampilan, jabatan, harta kekayaan, semuanya adalah anugerah Tuhan. Kita pantas mensyukurinya. Tetapi anugerah Tuhan tidak mempunyai tujuan di dalam dirinya sendiri. Apalagi dipakai untuk membanggakan diri, merendahkan dan menindas orang yang kita anggap rendah. Dipakai untuk mendemonstrasikan kepada sama warga jemaat atau mendemonstrasikan kepada Tuhan bahwa kita berjasa dalam pelayanan. Kita seakan-akan berkata kepada Tuhan, tanpa kehadiran pikiranku yang brilian, tanpa kehadiran harta atau uang yang aku sumbangkan kepada Tuhan, tanpa tenagaku yang aku habiskan untuk pelayanan, maka pekerjaan Tuhan pasti terlantar. Dengan perkataan lain, gereja sangat membutuhkanku. Tuhan sangat membutuhkan aku. Mati hidupnya pelayanan, maju mundurnya kesaksian gereja sangat bergantung kepada pikiranku, atau berapa banyak uang yang aku donasikan untuk gereja. Secara eksplisit kita tidak berani mengatakan itu, tapi secara tersirat seluruh kehidupan kita mengatakan seperti itu. Pelayanan tidak lagi dinikmati sebagai ungkapan terima kasih yang tulus karena apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kehadiran kita adalah kehadiran orang-orang yang kuat, pandai dan berbakat untuk menolong Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengulurkan tangan membantu Tuhan, maka Tuhan tidak berdaya atau tidak bisa berbuat apa-apa. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan tidak lagi dilihat sebagai rahmat Tuhan yang luar biasa, sehingga memungkinkan kita lebih gampang bergerak untuk menolong orang lain, lebih gampang memiliki kepekaan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sesama, lebih fleksibel untuk berkarya dan memuliakan Tuhan, karena kita diberikan pengaruh lebih besar, harta yang lebih, tenaga yang lebih kuat, ruang gerak yang lebih luas dalam berkarya dan melayani. Anehnya ialah semua yang kita dapat dari Tuhan tidak membuat kita semakin luas, fleksibel, tidak membuat kita semakin lincah bergerak, suara kita semakin jelas didengar sebab semakin berpengaruh, tetapi bertentangan 180 derajat dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kehadiran harta, kekayaan, kedudukan, dan pengaruh itu malah membuat kita semakin kerdil, semakin sempit wawasan, semakin gamang dan lumpuh untuk bergerak, semakin tinggi dan angkuh, semakin arogan. Alih-alih kita mendatangkan kesejukan, ketenteraman, dan kedamaian dalam jemaat atau dalam gereja, kita malahan membawa keretakan perkelahian, pemaksaan kehendak, dan kehancuran. Alih-alih kita rendah hati, sekarang kita terjebak dalam arogansi yang berlebih-lebihan. Diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, Paulus tidak saja menyerang dan menunjukkan kelemahan orang-orang ini dengan kata-kata atau wacana. Tapi lebih dari itu, Paulus menunjukkan contoh atau teladan kepada orang-orang itu. Masalah seperti ini tidak akan selesai hanya lewat perdebatan, lewat rapat presbiter yang panjang dan melelahkan saja. Itulah yang perlu kita perhatikan dalam jemaat-jemaat kita yang gemar berdebat, gemar mempergunakan teks-teks kitab suci untuk membenarkan pendapat dan mau menang sendiri. Diperhadapkan dengan masalah seperti ini, Paulus menempuh cara teladan atau kehidupan. Teladan atau kehidupan berbicara lebih keras dari kata-kata. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena supaya
jadi teladan. Kamu belajar apa arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Paulus dan Apolos tidak mencari popularitas, tidak memanfaatkan gereja menjadi panggung untuk mencari prestise dan popularitas. Tapi gereja atau jemaat adalah tempat di mana Tuhan dimuliakan dan mereka memuliakan Tuhan. Bukan saja dengan kata, tetapi juga dengan teladan dan kehidupan. Mereka memuliakan Tuhan dengan pengorbanan. Sampai saat ini kami telanjang, lapar, haus, dipukul dan hidup pengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Saudara-saudara, gereja akan aman dan damai kalau ada tokoh-tokoh idola yang sedang bersaing mencari popularitas dalam gereja bisa berkata seperti Paulus. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Amin. Setiap janjiku
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang kita ungkapkan bersama-sama. Baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di ketenangan ini kami semua datang. Terima kasih karena lawatan sabdamu. Berikanlah kepada kami kerendahan hati. Mampukanlah kami menjadi agen-agen perdamaian, agen-agen keadilan dan cinta kasih di dalam jemaat. Sehingga dengan demikian kami mampu menyebarkan kasih sayang kepada dunia di sekeliling kami. Berikanlah kepada kami kerendahan hati. Jauhkan dari kami arogansi. Jadikanlah firman-Mu pelita pada kaki kami dan terang dalam jalan kehidupan. Sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang membangun. Kehadiran yang mempersekutukan. Kehadiran yang menjadi sumber berkat bagi banyak-banyak orang. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini bersama-sama semua mereka yang berbaring tidak berdaya di rumah-rumah dan rumah-rumah sakit mengharapkan kasih sayang-Mu. Bapa, Engkau mengenal anak-anak-Mu ini dengan hari-hari yang sulit dan hari-hari yang berat yang mereka jalani lebih baik dari kami semua. Tangan-Mu yang penuh dengan mujizat kami dambakan dan kami berharap, karena kami tahu sampai hari ini Tuhan tidak pernah berubah. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Kami teringat Bapak Edi Kemur, Ibu Saduk dan Pak Saduk, Ibu Sukandar, Bapak Alfred Dosayang. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, tuntun mereka, bimbing mereka. Pakailah obat-obat yang mereka konsumsi untuk menjadi saluran rahmat-Mu, sehingga kesembuhan yang didambakan bisa menjadi kenyataan. Kami berdoa untuk Ibu Nadeak Solum, Bapak Saiful, Ibu Edi Sobari. Kami berdoa untuk Ibu Teti, Ibu Weno, Bapak Ferdi Kotambunan. Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami tidak senantiasa lewat jalan lebar menyenangkan. Kadang-kadang kami kebingungan karena tertabrak dan jalan buntu. Tapi kami yakin dan kami percaya di ujung perjalanan ini kasih Tuhan sedang menanti. Tidak ada beban yang terlalu berat yang tidak bisa dipikul oleh bahu yang pernah memikul salib. Tidak ada tempat yang terlalu jauh yang tidak bisa disentuh oleh tangan Yesus. Tangan yang penuh kasih sayang. Kami berdoa secara khusus bersama-sama bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ketakutan ada di sekeliling kami, kekhawatiran senantiasa menemani kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Maut seakan-akan begitu dekat dengan kami. Kami datang bersama-sama mereka yang menjadi korban berbaring tidak berdaya di rumah-rumah dan rumah-rumah sakit mengharapkan sentuhan tangan Tuhan. Ya Yesus sumber mujizat, kepadamu kami berharap karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan yang tidak pernah kering. Kami berdoa
untuk para medis yang berjuang sekuat tenaga dengan segala kemampuan yang ada, berkorban, nyawa pun dipertaruhkan untuk menolong mereka yang sakit. Berikanlah kekuatan, berikanlah ketabahan, berikanlah kemampuan, berkatilah keluarga dan rumah tangga mereka. Kami yakin dan kami percaya jadilah mereka tidak sia-sia, mereka tidak pernah luput dari perhatian dan kasih sayang Tuhan. Bangsa dan negara kami yang berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan negara kami dari pandemi ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa yang punya komitmen untuk itu, yang berjuang sekuat tenaga sampai saat ini untuk membebaskan negara kami dari COVID-19. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami datang sebagai jemaat. Bermacam-macam pergumulan yang sedang kami hadapi. Bermacam masalah-masalah yang harus kami atasi. Bermacam-macam tantangan-tantangan yang harus kami hadapi karena pandemi ini. Kami berdoa buat mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang berjuang sekuat tenaga untuk bisa melanjutkan hidup tapi menjadi sangat berat karena pandemi yang begitu dahsyat. Tuhan, datanglah. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu. Tolong anak-anak-Mu ini. Pakai gereja Tuhan, pakai kami semua, pakai anak-anak Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk meringankan beban. Untuk menyelesaikan persoalan, untuk menopang yang lemah, untuk memberikan pengharapan kepada yang putus asa dan kecewa. Tolong kami agar kami hadir sebagai gereja Tuhan. Semua kegiatan-kegiatan pelayanan Jemaat kami, Jemaat GPB Anugerah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja GPB Anugerah yang sementara berlangsung. Begitu banyak kendala, begitu banyak tantangan, tapi kami juga harus bersyukur karena begitu banyak tangan-tangan tersembunyi, begitu banyak pengorbanan, begitu banyak kasih sayang yang sudah kami rasakan dan kami nikmati. Tuhan, tolong semua anak-anak-Mu yang berjuang sekuat tenaga, memuliakan nama Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Tolong mereka, tolong keluarga mereka, jangan tinggalkan mereka. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus ini kami semua. Kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan aib. Ampunilah kami, kuduskanlah kami. Seberangkanlah kami dengan gereja kami, jemaat kami, keluarga dan rumah tangga kami masing-masing untuk kami melewati badai ini. Tibakanlah kami dengan selamat di hari esok. Bawa kami menuju matahari yang tenang, rumput hijau menyegarkan, walaupun kami tahu jalan ke sana seringkali lewat lembah-lembah kekelaman. Karena Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Allah telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Allah ingin kita mewujudkan kasih dan keselamatan melalui hidup yang bersyukur. Kiranya apa yang kita berikan adalah ungkapan syukur yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan, anak-anakku,
marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan diundang berdiri, mari kita mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Ya Tuhan, kami mempersembahkan semua ini sebagai jawaban kami atas kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Berkatilah semua ini untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah syukur hati kami. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Di jalanku, ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkah.
Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama majelis bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.